Baik, Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tuan Ervin, saya masyarakat Sulawesi Tenggara dan saya adalah pemilik akun yang mengunggah video tentang detik-detik eksekusi mati yang dilakukan oleh masyarakat terhadap ular piton raksasa yang telah melilit dan membunuh seekor sapi. Di mana diameter ular itu sudah mencapai 5 meteran lebih, kawan-kawan. Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang kronologis bagaimana terjadinya eksekusi mati terhadap ular piton raksasa tersebut. Karena memang saya merasa bertanggung jawab disebabkan video yang kami unggah itu sudah ditonton sampai 2 juta view dan menuai banyak sekali komentar, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang membenarkan tindakan masyarakat itu, ada juga yang mengutuk tentang tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi kawan-kawan, penting sekali saya buat video ini karena ini adalah penjelasan supaya kawan-kawan mengerti tentang kronologisnya, terutama kepada teman-teman pecinta satwa. Saya mohon maaf karena pasti saya yakin itu sangat melukai ya perasaan kawan-kawan yang pecinta satwa. Itu kejadiannya kawan-kawan di Sulawesi Tenggara, di Buton Selatan. Jadi memang ular itu sangat meresahkan warga. Jadi bukan pertama kalinya dia berulah, hanya memang baru kali itu diciduk kawan-kawan. Nah, jadi itu ular ditemukan di sekitar permukiman warga. Bayangkan diameternya itu sampai 5 meteran lebih, kawan-kawan. Jadi memang sudah sangat besar. Itu bisa menerkam manusia dewasa, saya yakin. Masyarakat sebenarnya awalnya tidak mau membunuh, kan masih dalam keadaan bingung kan, apalagi sang pemilik sapi kan. Bayangkan kita sebagai anak nelayan, anak petani dengan kehidupan yang pas-pas. Jadi sapi itu adalah aset yang sangat mahal, itu adalah aset yang kami harapkan untuk mencukupi biaya kehidupan kami, apalagi pengeluaran yang besar itu harus jual sapi, bos. Jadi memang situ sangat terpukul ya kita melihat peliharaan di mana itu sudah aset besar dalam keluarga dan mati begitu saja ya. Hanya saja kan itu memang sudah hukum alam, sapi dan lain itu yang namanya hewan saling menerkam lah. Nah, saya mau fokus di sini kawan-kawan. Sebenarnya masyarakat setempat itu belum ada niat untuk membunuh ular piton tersebut, ular piton raksasa itu. Jadi sempat masyarakat itu berdiskusi apakah panggil damkar atau polisi. Ini videonya. Jadi kawan-kawan awalnya itu berdiskusi, tapi ular itu setelah melilit sapi itu, sapinya mati kan, terus ularnya itu kabur. Nah, dia mau kabur pasti pergi ke rumahnya, ke sarangnya kan. Nah, ini begini penjelasannya. Kita khawatir jangan sampai ular ini dia masuk lagi di sarangnya, kemudian dia datang lagi beraksi. Ini sekarang masih sapi ya, masih ternak yang diincar, masih sapi yang dibunuh. Bayangkan kalau misalkan dia bunuh masyarakat, dia memakan korban jiwa, anak-anak atau misalkan orang dewasa. Perlu kami sampaikan kawan-kawan bahwa di Sulawesi Tenggara itu kalau kejadian-kejadian ular piton menerkam manusia itu bukan satu kali, tapi sudah lebih dari satu kali kawan-kawan. Misalkan beberapa tahun yang lalu itu di Kabupaten Muna pernah juga terjadi ada ular piton yang menerkam nenek-nenek dan nenek-nenek itu meninggal di kebunnya, guys. Jadi ular piton yang sebesar ini memang sangat berbahaya di permukiman. Kita sebenarnya mau tunggu polisi atau misalkan mau tunggu damkar atau pawang ular untuk mengevakuasi ular tersebut, tapi terlambat karena ularnya itu mau pergi ke sarangnya. Bayangkan kita lepas begitu saja dan dia akan kembali beraksi. Jadi memang tindakan yang dilakukan oleh warga itu menurut saya itu sudah adalah pilihan terakhir. Jadi tidak hanya seolah-olah meluapkan emosi, tidak, tapi memang jalan terakhir dan itu adalah jalan yang paling bijak kalau menurut saya. Nah, memang kan yang namanya ular ini kan adalah makhluk ya, makhluk ciptaan Tuhan juga. Kalau memang membahayakan, apa salahnya kita membunuh kan begitu. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ada juga teman-teman yang bisa menjelaskan hal ini. Silahkan berkomentar kawan-kawan. Saya mohon maaf kepada teman-teman juga pecinta satwa kalau terpukul dengan kejadian ini. Oke, salam hormat dari Sulawesi Tenggara.